Jika kisah tentang Abu Talib adalah kisah tentang orang yang terhalang dari hidayah atau diharamkan mendapatkan hidayah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada kisah yang kedua, kisah yang terjadi di eranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah tentang Jabalatu ibn al-Ayham, Raja Ghassan. Ghassan ini adalah suatu daerah bangsa Arab, namun mereka semua awalnya adalah orang-orang yang beragama Nasrani Arab, karena mereka dikuasai oleh Romawi. Ketika Umar berkuasa, Islam menyebar, maka tidak ada pilihan bagi Raja Ghassan. Ini raja terakhir Ghassan, Jabalah ibnul Ayham. Tiada pilihan bagi dia kecuali masuk Islam, dan dia pun masuk Islam bersama dengan para menterinya, para hulu balangnya, dan pasukan-pasukannya, semuanya masuk Islam, memproklamirkan keislaman mereka kepada Umar bin Al-Khattab. Suatu hari dia menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Jabalah ibnul Ayham dan para pembesar Ghassan ingin berkunjung ke Madinah menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan betul, dia datang menemui Umar dengan pasukannya, membawa 500 para pembesar Ghassan, semua mereka dengan pakaian kebesarannya. Jabalah ibnul Ayham bahkan menggunakan mahkotanya. Di atas mahkotanya ada permata-permata yang sangat mahal. Dia gunakan itu untuk datang ke Madinah. Kemudian di hadapan Umar bin Al-Khattab, Jabalah ibnul Ayham mengatakan dia ingin berangkat haji tahun itu. Maka Umar bin Al-Khattab menemani dia untuk berangkat haji pada tahun tersebut menuju Makkah. Jabalah ibnul Ayham kaget karena ternyata dia harus menanggalkan pakaian kebesarannya, pakaian rajanya, kemudian harus menggunakan pakaian ihram. Dia harus tanggalkan mahkotanya. Dia harus menggunakan pakaian biasa seperti yang digunakan oleh kaum muslimin yang lain ketika tawaf di Ka'bah. Namun tetap dia lakukan itu. Sampai ketika tawaf diriwayatkan bahwasanya pakaian ihramnya itu diinjak oleh seorang Arab Badui, Al-Fazara, seorang rakyat jelata. Maka disitulah muncul kesombongan Jabalah ibnul Ayham. Ditamparnya Arab Badui ini sampai hidungnya berdarah, padahal dia sedang tawaf di Ka'bah. Tidak boleh dia melakukan itu di tanah haram. Laki-laki Badui ini tidak terima, maka dia melapor kepada Umar bin Khattab. Dipanggillah Jabalah ibnul Ayham, diklarifikasi, ternyata benar dia sengaja menggampar atau memukul hidung Arab Badui tersebut sampai berdarah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, imma an turdiyahu au astaqsu minka lahu. Pilihanmu cuma dua, engkau minta maaf kepada dia sampai dia ridha, atau aku akan tegakkan qisas. Kaifa dhalik? Jabalah ibnul Ayham mengatakan, kok bisa? Wa ana malik wa huwa suqah. Saya ini kan raja, sementara dia adalah buruh pasar, rakyat jelata. Anta wa huwa fil islami sawa. Wahai Jabalah, kata Umar, engkau dan dia, laki-laki yang engkau anggap rakyat jelata ini, di mata Islam sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang bertakwa. Yang membedakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan harta, bukan jabatan, bukan suku, bukan ras, melainkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh
Itu yang membedakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabalah Ibnul Ayham tidak terima. Tidak terima. Anzirni ya Amirul Mukminin ilal ghab. Akhirnya dia meminta waktu kepada Umar sampai besok. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala hendak menegakkan keadilan. Kalau engkau tidak minta maaf kepadanya dan dia tidak meridhoimu, maka engkau pun harus dipukul, hidungmu pun harus berdarah. Sa'amuruhu bi an yuhashshima anfaka kama fa'alta bihi. Ini ucapan Umar. Saya akan perintahkan laki-laki ini untuk memukul hidungmu sampai hidungmu berdarah sebagaimana apa yang engkau lakukan kepadanya. Inilah keadilan di dalam Islam. Namun Jabalah Ibnul Ayham dikuasai oleh kesombongannya. Dia tidak terima, tidak terima. Di malam harinya dia lari meninggalkan Makkah bersama 500 pasukannya. Kemudian dia kembali menghadap Raja Romawi Konstantinia, Kaisar, dan dia kembali masuk Nasrani. Auzubillah. Kisah yang pertama adalah kisah orang yang terhalangi dari hidayah. Kisah yang kedua ini adalah kisah orang yang dicabut dari dirinya hidayah. Sangat mungkin hidayah itu dicabut dari hati kita, jamaah sekalian. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak akan mencabut satu nikmat yang Allah sudah berikan kepada seseorang, dan nikmat terbesar adalah hidayah.